Saksikan siraman rohani yang syarat arti, bahasanya penuh makna, membuka hati menyentuh sanubari. Berlian berbagi kemuliaan Ramadan setiap hari hanya di Kemenak Banda Aceh News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku pemirsa setia program Berbagi Kemuliaan Ramadan, puji syukur tak pernah hentinya kita panjatkan kepada Allah SWT, Allah yang masih memberikan kepada kita segala rahmatnya, nikmatnya, kemudian memberikan kasih sayangnya, sehingga kembali di bulan suci ini kita bisa kembali menikmati indahnya puasa Ramadan. Salam pada baginda mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan keputusan beliau maka kita bisa memahami dengan benar akan hak pada segala hak, yakni Allah Azza wa Jalla yang patut kita sembah semata. Saudaraku, dalam satu tulisannya Ibnu Sina mengatakan bahawa membagi ada 3 motivasi yang membuat seseorang itu ingin meningkatkan atau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Ibnu Sina mengatakan orang yang melakukan ibadah kepada Allah itu semata-mata karena dia ingin mengharapkan masuk ke surganya Allah. Maka orang seperti ini nantinya akan terjebak pada persoalan penyakit batini. Dia seperti pedagang yang hidupnya beribadah itu orang menghitung untung dan ruginya. Orang seperti ini nanti akan terkena penyakit sum'ah, riya, ujub dan takabur. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Sina, orang yang termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah itu kerana dia takut masuk kepada nerakanya Allah. Maka orang seperti ini seperti seorang budak yang terjebak sedemikian rupa, beribadah sekedar gugur kewajiban saja. Tidak ada nilai apapun kecuali letih saja, dan tidak bisa memaknai akan ibadah yang telah dilakukan selama ini. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, orang yang melakukan ibadah itu semata-mata kerana ingin mendapatkan ridhanya Allah. Dan ini yang paling utama sekali, mendapatkan ridhanya Allah. Sujudnya itu, i'tikafnya itu, tadarusnya itu, sedekahnya itu semata-mata ingin mengharapkan ridhanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang paling utama sekali. Maka orang-orang seperti ini kita bisa melihat dalam catatan tasawuf, ada seorang yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini orang yang luar biasa sekali. Rabi'ah Al-Adawiyah itu selalu bermunajah pada Allah. Sajadahnya selalu basah dengan sebab linangan air matanya, dan lisannya tidak pernah kering daripada zikir kepada Allah, membesarkan Rabbnya. Rabi'ah selalu bermohon pada Allah, ya Allah, jikalah ibadahku ini kerana aku ingin masuk ke surgamu, maka kuncilah pintu surga itu untukku, katanya. Dan jika aku beribadah ini kerana aku takut masuk ke nerakamu, ya Allah, maka masukkanlah aku ke nerakamu, bahkan neraka yang paling terkebawah sekalipun. Ya Allah, jika ibadahku ini kerana semata-mata aku mengharapkan ridhamu, ya Allah, maka terimalah amal ibadahku, ya Allah. Ini yang luar biasa sekali dari profil Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang mujahid yang luar biasa yang menciptakan maqamat mahabbah, sehingga kita kenal betul tu mahabbah berapa barisnya. Dia mohon pada Allah, ya Allah, aku bukanlah orang yang layak masuk ke surgamu, tetapi aku tidak mampu untuk menahan pedihnya azab nerakamu. Ini yang luar biasa sekali dalam konsep mahabbah daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Kerana itu orang yang mengharapkan ridhanya Allah selalu merasakan indahnya dengan hubbut ilahi, cinta kepada Allah SWT. Para pemirsa setia Berbagi Kemuliaan Ramadan, indahnya Ramadan hari ini, puasa Ramadan itu adalah puasa sirriyah. Hanya kita dan Allah saja yang tahu, sifatnya sangat rahasia. Hanya kita dan Allah saja yang tahu puasa Ramadan ini. Tidak ada orang yang boleh tahu. Karena itu indahnya Ramadan itu, kita bisa merasakan lapar itu tidak ada, haus itu
tidak ada. Yang ada itu keindahan bersama Allah ketika melaksanakan ibadah Ramadan. Saudaraku pemirsa setia Berbagi Kemuliaan Ramadan, sebagai penutup daripada tausiah singkat ini, marilah kita ambil satu kesimpulan. Kita tengok sebuah Quran, firman Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kita harapkan, hai hambaku, kembalilah kamu kepada golongan hamba-Ku dengan diridha dan ridai. Ini yang unti daripada pelaksanaan puasa Ramadan, sehingga pada akhirnya jika Allah sudah ridha kita, kita pun ridha terhadap semua kehendak Allah, maka masuklah kita dalam golongan hamba-Nya yang la'allakum tattaqun, seperti diamanahkan dalam salah satu surah Al-Baqarah yang Allah muliakan. Demikian tausiah singkat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bagaimana kita dalam ibadah ini senantiasa berusaha menjadi hamba yang terbaik dengan mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Berlian Berbagi Kemuliaan Ramadan hanya di Kemenak Banda Aceh News.